Shalom, halo. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersama-sama bersaat teduh sejenak. Kita berdoa. Amin. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1, 2, dan 3. Ayat yang ketiga, jemaat diundang untuk berdiri. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang bertang, berilah musikku bergang, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan, segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasakan? Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu, dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu tahu berulang kali hentak, oleh sayap-Nya terlindung. Di dalam nama Allah Bapa, Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai anak-Mu yang tunggal,
Juru selamat kami yang naik ke surga, supaya kami mengingat hal-hal yang surgawi di dalam anak-Mu yang Kau kasihi, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan yang diambil dari hukum yang ketiga serta maksudnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah, sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Bagaimana hukum Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa terhadap anak-anaknya kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang benci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Marilah kita berdoa, merendahkan diri, mengaku dosa di hadapan Allah. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami berseru ke hadapan-Mu yang penuh anugerah, mohon keampunan dosa dengan sepenuh hati kami. Tolonglah kami agar kami mau bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah atas pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan 2. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Marilah kita mendengarkan epistel yang diambil dari Mazmur 68 ayat 8 sampai 19.
Demikianlah firman Tuhan. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, Selah. Bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang, sehingga kawanan hewan-Mu menetap di sana. Dalam kebaikan-Mu Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, ya Allah. Tuhan menyampaikan sabda, orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Raja-raja segala tentara melarikan diri dan perempuan di rumah membagi-bagi jarahan. Maukah kamu berbaring di antara kandang-kandang? Sayap-sayap merpati bersalut dengan perak, bulu kepaknya dengan emas berkilau-kilauan. Ketika Yang Maha Kuasa menyerakkan raja-raja di sana, turunlah salju di atas gunung Zalmon. Gunung Allah, gunung Basan itu, gunung yang berpuncak banyak, gunung Basan itu. Hai gunung-gunung yang berpuncak banyak, mengapa kamu menjeling cemburu? Kepada gunung yang dikehendaki Allah menjadi tempat kedudukannya. Sesungguhnya Tuhan akan diam di sana untuk seterusnya. Kereta-kereta Allah puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya, Tuhan telah datang dari Sinai, masuk ke tempat kudus. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 dan 2. Ingat akan nama Yesus. Ayat kedua. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang bakar. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga-surga yang bakar. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita
marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebagai pengganti warta jemaat, hari Minggu tanggal 29 kita akan tetap beribadah sebagaimana mestinya jam 10 pagi. Mohon kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393. Seraya kita mengumpulkan persembahan kita yang pertama dan kedua. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah menjanjikan kepada kami hidup bahagia dan abadi.
Kesanalah pada saat ini Engkau ya Bapa, naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami umat-Mu yang mengasihi dan percaya kepadamu. Kami rindu ya Bapa untuk bersama-sama Engkau kekal di surga. Untuk itu Tuhan, di masa-masa persiapan kami, di masa-masa kesempatan ini, biarlah kami tetap memutuskan yang indah bagi Tuhan. Supaya kami tetap dapat bersaksi di dalam kehidupan kami. Kami dapat menyaksikan betapa baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan menyampaikan sabda-Mu. Urapi hati, jiwa, pikiran kami. Agar firman-Mu dapat kami sampaikan dan dapat kami terima dan dapat menjadi kami renungkan dan kami aplikasikan dalam hidup kami. Itulah kami akan menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup di dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Kita naikkan, kita buka firman Tuhan di dalam kita menghayati, menjiwai makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pertama. Kisah Para Rasul pertama kita mulai membaca dari ayat 6 sampai kita tiba pada ayatnya yang ke-11. Diberi atas judul perikop Yesus terangkat ke surga. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa, yaitu Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian pembacaan firman Tuhan, kita sambut dengan pujian kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, suaranya jelas ya. Yang menjadi topik kita pada kesempatan ini menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian,
Ada bermacam-macam saksi di ruang persidangan, seperti saksi ahli, saksi kunci. Ada saksi perjanjian jual beli, ada saksi pernikahan, dan lain-lain sebagainya. Ada bermacam saksi, tetapi setiap saksi harus menyatakan kebenaran dan berdiri di atas kebenaran itu. Saksi mesti mengetahui, saksi harus memahami dan mengenal apa yang disaksikan. Pengadilan tidak akan memanggil seseorang secara sembarangan bila bukan saksi mata atau tidak punya kaitan, apalagi tidak tahu menahu dengan kasus yang disidangkan tersebut. Dalam kehidupan kekristenan, bersaksi adalah situasi di mana seseorang menceritakan kebaikan, menceritakan kemurahan Tuhan yang sudah dia lihat, menceritakan kebaikan Tuhan dengan apa yang sudah dialami di dalam kehidupannya secara pribadi atau telah mengetahui. Menjadi saksi Kristus adalah tugas kita semua yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Menyaksikan Kristus bukan menunggu giliran untuk dipanggil seperti saksi-saksi di dalam pengadilan. Bersaksi dengan perkataan, bersaksi dengan perbuatan, bersaksi dengan sikap, dan bersaksi dengan pemikiran-pemikiran yang baik. Kita harus menjadi saksian yang harum bagi semua orang. Menjadi saksi memang tidak mudah. Bisa bingung, bisa gugup, bisa salah, bisa terancam. Tetapi jangan takut dan jangan ragu. Yesus telah naik ke surga. Ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ia adalah Raja yang berkuasa di surga dan di bumi. Ia telah memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksi. Firman-Nya memberi kepastian. Firman-Nya memberi kuasa, melengkapi kita menjadi kuat. Yesus menopang kita. Kita aman karena Yesus senantiasa menjaga kita. Kita menang saat Yesus bertindak untuk kita. Kita semua adalah saksi Kristus. Hari ini, mari kita memaknai perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan merenungkan panggilan Allah bagi kita menjadi saksi. Berdasarkan pembacaan kita dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Tema khotbah kita adalah menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Ada dua hal yang dapat kita catat dalam sikap para murid dari kisah Yesus terangkat ke surga dalam kitab Para Rasul. Yang pertama, setelah Yesus menyampaikan pesan-pesannya, para murid bertanya dan meminta Yesus untuk memulihkan kerajaan Israel. Ayat 8. Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, tetapi para murid berpikir tentang kepentingan mereka sendiri. Visi Yesus adalah kerajaan Allah, tetapi visi murid masih pada kuasa keduniawian. Yesus mengubah cara pikir para murid.
Segala sesuatu ada di dalam tangan Allah Bapa. Tugas para murid adalah menerima Roh Kudus dan menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Yang kedua, ketika Yesus terangkat ke surga, para murid masih terus meratap dan menatap ke langit. Mereka masih terus berharap, mereka terus meratap dalam hidup mereka, keinginan mereka bisa terwujud. Lalu dua orang yang berpakaian putih menegur mereka. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke atas atau melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Para murid diingatkan bahwa harapan, iman, dan kekuatan mereka memang bersumber pada Yesus. Tapi ladang kesaksian adalah bumi ini, dunia ini, dan seluruh umat manusia dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Para murid diingatkan supaya melihat kenyataan hidup dengan segala tantangannya sebagai ladang kesaksiannya. Para murid diteguhkan bahwa Kristus memberi kuasa untuk menjadi saksi. Kristus yang sama akan datang kembali bagi setiap orang yang percaya kepadanya, dan setiap orang akan menjadi saksi dan mempertanggungjawabkan panggilan dan kesaksiannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Yesus telah naik ke surga, tetapi kenaikan Yesus ke surga bukanlah akhir dari segalanya. Yesus memakai para murid juga, kita sekalian, untuk menjadi saksinya. Sebagai saksi, kita harus taat kepada kebenaran Allah, diperlengkapi oleh kuasa Tuhan, serta dipenuhi oleh Roh Kudus. Kesaksian kita dilandasi dalam kuasa Roh Kudus. Kesaksian kita bersumber pada kasih Kristus, bukan kesaksian palsu, karena cara hidup kita yang senantiasa yang sia-sia. Bapak Ibu saudara sekalian, seringkali kita mau Tuhan mengabulkan keinginan kita, tetapi tidak melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Contohnya, anak-anak memohon hikmat dan pendidikan, tetapi malas ke sekolah dan malas belajar. Kita hanya mau berkat, tetapi tidak mau menjadi berkat. Itu adalah suatu kesaksian palsu. Kuasa yang diberikan Yesus adalah kuasa untuk melayani. Jadi, kita adalah saksi Kristus. Maka gaya hidup kita adalah gaya hidup Kristus. Kristus yang setia memanggil kita untuk setia menjadi saksi. Setia sebagai suami, setia sebagai istri, setia sebagai murid yang rajin belajar, setia sebagai pegawai, sebagai karyawan, melakukan pekerjaan-pekerjaan dan tugas-tugas. Setia melayani Tuhan. Kita bersaksi bukan saja dengan ucapan, tetapi juga dengan perbuatan. Menolong orang yang membutuhkan, mengasihi yang menyakiti kita. Kristus taat kepada Bapaknya, maka kita pun harus menjadi saksi Kristus yang taat. Janganlah menjadi saksi yang hanya cari untung, cari aman, cari nama.
Milikilah relasi dengan Tuhan, milikilah relasi dengan Kristus, supaya kesaksian kita bukan kesaksian palsu, tetapi kesaksian yang sejalan dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Yesus telah naik ke surga, tetapi kesaksian tentang Yesus tidak boleh berhenti. Para murid bersaksi mulai dari Yerusalem, sebuah kota. Kesaksian itu berkembang ke Yudea. Dari Yudea harus berkembang terus ke Samaria. Dan dari Samaria harus berlanjut sampai ke ujung bumi. Ujung bumi pada masa itu adalah Roma. Tetapi masa sekarang bumi ini bulat, maka itu artinya bumi tidak berujung. Artinya kesaksian kita harus berlangsung terus-menerus dan tidak boleh berhenti. Mulai dari keluarga, mulai dari gereja, mulai dari pekerjaan, mulai dari pendidikan, mulai dari pelayanan kita, apapun yang kita lakukan dalam kenyataan hidup yang sulit pun, kita harus tetap menjadi saksi. Saat sakit, kita dapat menjadi saksi bagaimana teguh dalam iman di tengah-tengah ujian yang dialami. Kita menjadi saksi kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada. Hidup kita bukan asal hidup. Hidup kita adalah kesaksian iman bagi dunia ini. Lalu, apa tujuan Yesus naik ke surga? Pertama, untuk membuktikan bahwa misi penebusannya bagi manusia sudah selesai. Yang kedua, untuk menyediakan tempat bagi kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepada di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jikalau tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Surga adalah tempat terakhir kita. Bila dunia ini identik dengan air mata, surga adalah sukacita yang abadi dalam hidup kita. Baik Pak Ibu Saudara sekalian, Tuhan ingin agar setiap kita orang Kristen berperan menjadi seorang saksi. Tugas seorang saksi adalah memberi kesaksian atas apa yang dialaminya, apa yang dilihatnya, dan apa yang dirasakannya secara pribadi dalam hidupnya. Ia bukan menceritakan pengalaman orang lain. Ia bukan seorang reporter. Roh Kudus sudah dicurahkan atas kita, supaya kita memperoleh kuasa untuk menjadi saksi. Saksi tidak sama dengan bersaksi. Banyak orang Kristen pandai bersaksi, tapi tidak menjadikan hidupnya sebagai saksi. Saksi adalah orang, sedangkan bersaksi adalah perbuatan. Saya ulangi, saksi adalah orangnya, sedangkan bersaksi adalah perbuatannya.
Kuasa Roh Kudus dimaksud agar kita sebagai individu menjadi saksi di dalam kehidupan, bukan dengan kata-kata belaka. Menjadi saksi berarti kita memperlihatkan kehidupan kekristenan yang benar dan menjadi berkat bagi komunitas di mana kita berada. Orang-orang yang dapat melihat kehidupan Kristus nyata dalam kehidupan kita. Ucapan, pernyataan, dan tindakan kita mencerminkan karakter dan kasih Kristus. Tidak ada perbedaan antara perkataan dengan perbuatan, sikap, dan perilaku kita. Selain kehidupan kekristenan yang memiliki suatu integritas, memiliki suatu karakter dan kasih Allah, seorang saksi justru pasti akan bersaksi sebagai orang-orang yang di sekitarnya mengenai apa yang dialaminya sebagai orang percaya, sehingga orang-orang boleh mengenal Kristus. Saksi Kristus pasti senang membagikan saksian pengalaman hidupnya kepada orang-orang lain. Ia pasti akan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk bersaksi, yaitu membagikan pengalamannya bersama dengan Kristus. Menjadi saksi berarti iman, nilai-nilai, dan kebenaran Kristus tidak disembunyikan, tetapi justru dinyatakan melalui perbuatan, melalui perkataan, melalui sikap dan cara pikir dan keputusan-keputusan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya firman Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman-Mu, supaya kami menjadi saksi dan bersaksi di dalam kehidupan kami. Biarlah melalui sikap perbuatan kami menunjukkan nilai-nilai iman kami kepada Tuhan, supaya sikap perbuatan kami senantiasa boleh kami sejajarkan dalam kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan jadi saksi-saksi-Mu yang hidup, supaya melalui kehidupan kami orang lain boleh melihat bahwa Kristus yang hidup, yang naik ke surga, hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami yang percaya kepada-Mu. Dan Engkau telah mengutus Roh Kudus bersama-sama dengan kami, supaya kami dapat bersaksi, supaya kami kuat, supaya kami mampu mengarungi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, sebegitu berharganya Engkau di mata-Mu ya Tuhan, sehingga Engkau mengutus Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya kami tetap terjaga. Jaminan keselamatan itu ya Tuhan telah Tuhan materaikan kepada kami. Kiranya kami tidak menyia-nyiakan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami dalam kehidupan kami. Tugas kami pada saat ini ya Tuhan,
supaya kami berdiri sampai ke ujung bumi, bersaksi, menceritakan atas nilai-nilai kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan atas hidup kami. Dan kami boleh menjadi saksi di dalam rumah tangga kami, dalam masyarakat kami, dalam pekerjaan kami, dalam sekolah, dalam studi, dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan kami senantiasa menjadi saksi-Mu yang hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 426, seraya kita mengumpulkan persembahan kita yang ketiga. Kita harus membawa berita pada dunia dalam tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Anggap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus tak nyatalah, damai dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, merengkuhkan kaki gerak, supaya senjata iblis temukan segera lepas, temukan segera lepas. Harap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus tak nyata, damai dan cemerlang. Kita sama-sama bangkit berdiri. Marilah kita serahkan persembahan kita ini di hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa, hormat dan kemuliaan kami sampaikan kepadamu.
sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala raja. Jalan-Mu penuh rahasia karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang berteluk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama orang beriman di sisi-Mu di surga kelak. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dan wibawa sorgawi, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkan hikmat surgawi kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil, dan penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, agar kami mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sepenuh sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada Tuhan bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surgalah tempat kami yang kekal. Lindungi dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan umat-Mu di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberatkan kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
Ya, terima kasih, ibadah kita sudah selesai. Selamat menikmati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Selamat bersaksi di dalam kehidupan kita sehari-hari. God bless you. Sampai ketemu minggu besok. Shalom, Horas.